Mana iki sendal kok? Baru masuk hari ini, tak? Ya. Siapa namanya? Amira. Akira? Akira. Akila. Akila SMP mana? Mana? Oh, sampai Ponorogo. Di sini berarti sekolah online. Karena sekolah online pindah ke sini. Tadi ada kelas 10 dari menurut kakakku. Oh, ini saya ini juga orang. Oh, tapi itu juga tidak siapa? Awas ya. Berarti kamu pindah ke sini gitu kan? Tapi nggak pindah sekolahnya. Tapi nggak pindah sekolahnya. Sekolahnya nggak pindah. Karena online ya, jadi kan nggak nyampe kan? Kalau di mana-mana. Dan itu juga orang Ponorogo. Apa malah banyak orang di sini? Di sekolah belajar sampai mana ya? Di sekolah belajar sampai mana? Sampai mana? Lupa. Materinya apa? Coba dibuka dulu. Kan biar bahas. Oh, ada Sena. Sandy, Kak Sandy enggak? Apa, Mbak? Kamu online? Iya. Kamu lapor online, Sandy? Gak apa-apa. Ada teman baru, ada. Apa, Mbak? Ada teman baru. Iya. Itu, Mbak. Sandy sama Afis, Sena belajar apa di sekolah? Coba ketik di sini. Bentar, kulihat dulu, Mbak. Tadi apa sih? Bentar, tadi kan. Fiksi gitu loh, Mbak. Fiksi? Cerita fiksi. Iya, fiksi. Fiksi, non fiksi. Fiksi halaman apa fiksi? Akila nggak ingat pelajaran. Eksplanasi, oke. Eksplanasi sudah suka, belum Sandy sama? Sudah. Keras biasain. Terus? Aku lu biasain, Mbak. Cerita Pak. Terus setelah eksplanasi sekarang apa? Fiksi apa? Fiksi, nggak tahu pokoknya cerita fiksi gitu loh, Mbak. Tadi tuh. Afis apa Afis? Keulasan. Apa? Teks ulasan, oke. Ya, Mbak jelaskan dulu teks ulasan. Terus habis itu Mbak jelaskan gila ya. Teks apa tadi? Identifikasi fiksi atau non fiksi, Mbak.
Oh, fiksi atau non fiksi? Fiksi atau non fiksi kayak wis deh. Aku baru itu ah. Apa? Allah Akbar. Oke, teks ulasan 89 itu. Wes mari iki ulasan. Ulasan itu sama kayak resensi ya, Fis. Kamu udah belajar deh ini. Jadi sama kayak resensi, dia itu kayak mengulas sesuatu, mengulas tentang sebuah karya atau sebuah tulisan, novel, cerpen, puisi, film dan lain sebagainya. Jenisnya ada, kalau ulasan, berarti ulasan itu kayak resensi ada kelebihan dan juga kekurangan dari karya tersebut. Kalau kamu memunculkan kekurangannya, berarti harus memunculkan kelebihannya juga. Nah, terus ada jenis-jenisnya teks ulasan atau resensi. Informatif berarti yang memberikan informasi saja, lalu ada deskriptif, itu berarti menjabarkan secara rinci tentang apa sih ceritanya. Terus yang ketiga teks resensi kritis itu adalah memberi kritisi atau memberi kritik terhadap suatu karya. Jadi fokus pada kekurangannya juga. Ya. Oke, lanjut. Terus strukturnya ada identifikasi. Identifikasi itu udah dibaca di situ ada judul, nama pengarang, ini wajib diberikan, wajib dituliskan karena agar orang tahu apa sih yang mau diulas, apa sih yang mau dibikin resensi gitu. Terus orientasi pengenalan itu bisa pengenalan karyanya atau pengenalan orang yang nulis. Jadi yang nulis dikenalkan siapa gitu boleh, juga karyanya tentang apa kayak gitu. Terus ada sinopsis itu kayak yang di belakangnya novel, kayak cerita ringkasannya dari awal sampai akhir, tapi nggak boleh menceritakan spoiler ya, nggak boleh menceritakan kayak endingnya gimana gitu, nggak boleh. Jadi cuma garis besar aja, kayak cuman ini dikisahkan namanya ini, pekerjaannya ini, nanti masalah yang terjadi ini kayak gitu. Terus analisis yang keempat ya gampang itu, kayak tema, topik kayak gitu, kayak unsur intrinsik pada sebuah karya sastra. Lalu evaluasi itu memberikan kekurangan dan kelebihan. Biasanya kalau memberikan kekurangan tuh harus sopan ya, nggak boleh kayak ngomong ini terlalu membosankan gitu. Jadi kalau kamu mau bilang novel itu bosan, kamu bilangnya gini, penulisan cerita ini terlalu lamban atau memerlukan alur yang lebih cepat. Nah, itu baru namanya mengkritik, tapi secara sopan. Kalau kelebihan ya dituliskan apa yang bagus. Lalu dalam tulisan itu biasanya ditambahi juga ada kayak gini, novel ini cocok untuk siswa sekolah atau novel ini cocok untuk dewasa kayak gitu. Itu juga masuk ada kelebihan. Lalu ada kaidah kebahasaan yang digunakan kata-kata opini atau persuasif, walaupun itu ini kan yang nulis kamu ya, jadi pendapatmu ya, kamu boleh suka boleh enggak terhadap pendapat itu. Opinimu itu harus kayak seolah-olah mempengaruhi orang agar kamu harus baca novel ini karena bagus kok, atau kamu nggak usah baca novel ini karena nggak begitu bagus. Terus menggunakan konjungsi, ya konjungsi sudah paham ya, konjungsi intra kalimat kayak dan atau gitu. Kalau konjungsi antar kalimat oleh karena itu kapan konjungsi sudah belajar. Terus kata kerja sudah. Terus yang keempat tadi yang Mbak bilang rekomendasi atau saran itu kayak Anda ini cocok untuk siswa kelas ini, lalu Anda boleh baca ini ketika keadaan sedang begini. Jangan ada kan kayak novel-novel cinta-cinta itu cocoknya dibaca untuk anak remaja. Ada pertanyaan teman-temanku?
Coba latihan soal halaman 95 ya. Oke? Pak tak jelaskan tentang ya bentar ya, eksplanasinya SMP itu Mbak bingung. Karena di SMA tadi juga ada eksplanasi. Si SMP itu batasnya sampai mana? Masih nggak ada. Halaman 1. Sama kayak di SMA, cuma di SMA itu yang kompleks. Jadi kalau eksplanasi sama kayak di SMA, tadi Mbak ajar kakakku juga ini. Tapi bedanya kalau di SMA itu yang lebih rumit panjang, rumit begitu harus rinci. Kalau yang di SMA cuma pengenalannya aja. Nah, bedanya eksplanasi sama eksposisi itu apa? Sama-sama bedanya apa? Kalau eksposisi itu memberikan informasi. Jadi ada informasi apa yang dikasih tahu nih ke kamu, misalnya keunggulan HP Samsung. Nah, jelaskan kan sama dia Samsung itu ini lebih murah atau tidak gampang habis baterainya dan sebagainya. Kalau kelebihannya aja, kalau kurangnya juga dituliskan. Itu masuk eksposisi kalau memberikan informasi. Kalau eksplanasi itu menjelaskan dengan detail. Dengan eksplanasi itu dari kata explain dalam bahasa Inggris itu artinya menjelaskan. Yang dijelaskan apa Mbak? Yang dijelaskan itu ada terus ilmu pengetahuan, sosial, budaya dan sebagainya. Misalnya gini, konteks deskripsi kan juga menjelaskan. Bedanya apa sama eksplanasi? Kalau deskripsi itu misalnya kamu disuruh menjelaskan tentang mendeskripsikan tentang ruangan ini. Ukurannya segini, ada AC, ada papan tulis, itu deskripsi fisiknya ada. Tapi kalau misalnya eksplanasi itu yang dijelaskan tentang terima kamarnya. Jadi bukan fisiknya. Terima kamar berdiri pada tanggal. Nah, kalau yang eksplanasi yang kita pelajari sekarang itu fokusnya pada kayak ilmu pengetahuan tentang kejadian alam, jadi kayak gempa bumi kayak gitu. Nah, ciri-cirinya pertama memuat informasi sesuai fakta atau nyata. Jadi itu fakta ya, fakta terjadi, benar-benar ada, nggak boleh bohong. Terus nomor 2, seperti ilminya pengetahuan, jadi harus punya tentang mitos. Kalau bukan belum tahu mitos kayak gitu ya, nggak boleh. Terus menggunakan sequence marker, itu sequence marker itu di garis bawahi konjungsi waktu. Ya, ditulis di konjungsi waktu itu kayak pertama, kedua, ketiga, gitu. Selanjutnya strukturnya ada 3, 4, 3. Ada yang pertama itu identifikasi fenomena. Kamu mau membahas apa sih? Membahas apa sih? Ini membahas tentang gempa bumi. Jadi kamu mengenalkan dulu gempa bumi adalah pengertiannya secara umum ya. Terus baru ada penggambaran rangkaian kejadian. Ini kayak setelah dijelaskan, terus gempa bumi itu terjadinya itu karena ini, terus karena ini akhirnya jadi seperti ini. Dijelaskan secara rinci. Kalau identifikasi fenomena tadi boleh cuma 1 paragraf, tapi kalau penggambaran rangkaian kejadiannya atau penjelasannya itu harus lebih dari terus setelah itu ulasan. Nah, ini komentar kamu tentang gempa bumi tadi contohnya. Tadi sudah ada pengertian gempa bumi, lalu ada penyebab gempa bumi. Gempa bumi itu kenapa sih kayak gitu? Terus kamu kasih komentar, komentarnya misalnya ada baiknya jika pemerintah membangun gedung yang tahan. Itu komentar kamu berdasarkan walaupun berkomentar sesuai dengan fakta.
Lanjut, ada kaidah kebahasaan. Tuh ya, konjungsi sebab akibat. Sebab akibat itu berarti ada sebab dan akibatnya. Contohnya ada dua macam akibat. Jadi ada Mbak, ini dikerjain toh, Mbak? iya. Oh, lupa. Pikir nggak dikerjain. Jadi ada yang namanya sebab akibat. Ada yang namanya akibat. Sebab. Jadi kalau sebab akibat, sebabnya di depan. Kalau akibat sebab, akibatnya di depan. Contohnya, sebabnya hujan yang terjadi selama 3 hari. Mbak, bingung. Bingung apa? 1 sampai 5 bingung. Coba kalau tadi kerjakan saya tidak mungkin ya, kalau penjelasan dulu. Selama 3 hari. Nunggu Mbak Ivan ya? Menyebabkan banjir. Oke, ini berarti ini berarti hujan yang terjadi ini berarti adalah apa? Oke, sekarang coba kalau akibat sebab gimana? Kalau yang akibat sebab berarti banjir, terus betul disebabkan kan telepon Mbak kan? Bentar ya. Ada yang mau tulis. Bentar ya, maaf ya gila. Banjir disebabkan oleh hujan yang terjadi selama yang boleh pakai kata ini boleh banjir terjadi karena bisa dibaca. Paham tidak? Benar? Programnya ada. Namanya coba. Kamu dapat buku lagi yang soal nggak kira? Exercise, smart exercise. Punya nggak? Saya coba yang baca. Ada nggak smart exercise? Kalau ada nggak mau untuk tak fokuskan takutnya soalnya nggak boleh.
Wes, Sandy, Afis, bahasa saja. Teks ulasan, oke. Baru nomor 1 loh Mbak, aku Mbak. Yo, mas bisa Australia gitu. Nggak tahu apa, bingung aku. Kan nggak jelas loh. Nah ya bingung, nggak sampai. Oke. Buku yang berjudul Akan Mulia Bagi Remaja menyampaikan contoh-contoh kasus yang sesuai dengan kehidupan remaja. Bahasanya pun cocok untuk sesuai dengan bahasa remaja. Berarti ini adalah B. Simpulan. Karena cocok buat siapa kayak gitu. Kalau keunggulan ini itu ya? baik sekali, misalnya memiliki nilai moral. Itu pokoknya keunggulan tuh. Oke. Nomor 2, kalimat yang teman-teman KPU rasa merasa di rumah tersebut adalah
Mana? Jawabannya ya. Jawabannya apa Mbak? Nomor 1 Mbak? Nomor 1 D delta, nomor 2 A, Tahu. nomor 2 A. Oke ya. Nomor 3, Nomor 3. hijrah cinta adalah sebuah revolusi MVP pictures yang bercerita tentang kisah hidup J mulai dari kehidupan gelap hingga berpulang ke ilahi karena kecelakaan. Para pemain Alfi Alfandi, Revalina Estemat, Valentino dan Bige mampu berperan dalam menyajikan sebuah kisah nyata. Simpulannya adalah yang nomor 3 yang B. Bisa jawab ya cepat. Nomor 4, struktur konteks ulasan tersebut adalah apa ini, Le? 3 apa Mbak? Saya nggak di rumah. B, Dengar loh Mbak, putus-putus loh. B, oh putus-putus lah. Oke, iya memang nggak stabil. B, Sen. D. D. Nomor 4, B. jawabannya A. B apa delta? B atau delta? Nomor 5, konjungsi penerang itu yang ada adalah, ada bahwa, ada kata merupakan. Jadi jawabannya ya nomor 5 jawabannya 3 B. Oke? Bisa, jika ada pertanyaan silakan. Oh, kamu ngechat aja. Oke, ya pinter wis. Oke. Mbak nggak buka tag chat tema red. Oke, wis ya. Ada pertanyaan? Kok gas? Oke. Nomor 4 apa Mbak? Aku terkait. Nomor 4 tahu. A, nomor 5 B. Ya, nomor 5 udah tahu aku B.